Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Adi Bazal Paramadani, mahasiswi semester 3 Akuntansi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk pertemuan 6 dan 7 mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi. Oke, langsung saja ya teman-teman. Saya akan mulai menjawab pertanyaan pada pertemuan ke-6. Yang pertama adalah jelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik segala sesuatu di setiap ruang lingkup akuntansi dicatat dalam periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi ini selalu dimulai dari transaksi sampai ke pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan dan dilanjutkan dengan adanya siklus jurnal penutup dengan Pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan langkah-langkah dalam penyusunan siklus akuntansi. Yang pertama, kita mengumpulkan dan menganalisis data transaksi. Kita menganalisis dan mengumpulkan semua data transaksi atau bukti transaksi. Kemudian kita masukkan ke dalam jurnal. Kemudian setelah kita membuat jurnal, catatan transaksi tadi itu kita pindahkan ke dalam buku besar. Biasanya pada jurnal umum catatan transaksi itu masih dalam kondisi yang tercampur. Berbagai jenis transaksi ditampung dalam satu catatan seperti itu. Terus juga pada langkah ini catatan transaksi tersebut dipindahkan ke dalam kelompok-kelompok yang telah disesuaikan. Setelah kita membuat buku besar, yang kita lakukan setelahnya adalah membuat neraca percobaan. Menyusun neraca percobaan pada umumnya dilakukan pada tiap menjelang akhir periode atau penutupan buku. Langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya suatu ketidaksesuaian atau ketidaksamaan membuat jumlah nilai pada akun debit dan akun kredit. Misalnya adanya sejumlah transaksi yang masih atau belum dicatat, atau ada kesalahan dalam perhitungan yang harusnya dicatat. Entah nilainya yang terlalu besar atau nilainya yang terlalu kecil, seperti itu. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian dan telah terjadi kesesuaian di dalam jurnal tersebut, yang selanjutnya adalah kita membuat laporan keuangan atau financial statement. Setelah keseimbangan terjadi, maka laporan keuangan sudah bisa disusun. Laporan keuangan sendiri merupakan salah satu produk yang paling utama pada proses transaksi akuntansi. Nah, seperti itu tadi penjelasan untuk jawaban nomor 2. Yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu lembar kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Adapun kegunaan dari neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan dalam laporan keuangan. Neraca lajur sendiri ini berisi tentang semua informasi keuangan seperti saldo-saldo sebelum perkiraan jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Seperti itu teman-teman. Itu soal yang selanjutnya yaitu nomor 4. Jelaskan siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait barang dan jasa yang akan dikirimkan kepada konsumen atau pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Yang selanjutnya adalah soal nomor 5, yaitu sebutkan 3 aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran.
Yang pertama adalah memesan barang, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas utama dalam siklus pengeluaran ini adalah memesan persediaan atau perlengkapan yang sudah habis. Kemudian yang kedua, yaitu menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran yang selanjutnya ini adalah kita menerima barang atau perlengkapan yang tadi kita telah pesan. Pada aktivitas yang selanjutnya ini kita menyetujui faktur penjualan dari vendor tersebut. Terus habis itu pada bagian utang usaha itu menyetujui faktur untuk dibayarkan kepada kasir yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Yang selanjutnya saya akan mulai menjawab pertanyaan pada pertemuan ke-7. Yang pertama adalah jelaskan tentang pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Adapun kegunaan dari neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur ini juga bisa digunakan sebagai landasan dalam memeriksa buku besar yang telah disesuaikan. Namun tidak hanya yang sudah disesuaikan saja, tetapi ada keseimbangan dan juga disusun berdasarkan rekening yang ada di dalam laporan keuangan. Seperti itu teman-teman. Dan soal yang kedua yaitu jelaskan tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan data yang menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai bentuk pembayaran atas penjualan tersebut. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu yang ketiga, sebutkan 3 aktivitas bisnis yang ada dalam siklus pengeluaran. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini akan saya sedikit jelaskan kembali. Yang pertama adalah membeli atau memesan barang perlengkapan yang dibutuhkan. Misalnya barang apa yang telah habis di gudang, nah itu kemudian kita pesan. Dan yang kedua, itu kita menerima barang atau persediaan tersebut. Setelah kita menerima barang tersebut, kita pindahkan atau kita simpan ke dalam gudang. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, membayar perlengkapan atau persediaan yang tadi kita pesan. Nah, pada bagian ini kita menyetujui faktur pembelian dari vendor tersebut. Kemudian setelah itu bagian utang usaha dia menyetujui faktur yang ada dan memberikannya kepada kasir yang bertanggung jawab atas pembayaran tersebut. Seperti itu teman-teman semuanya. Cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.